wabarakatuh. Nama saya Deli Ramajit Nabila, NIM 210246. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siklus hidup produk. Siklus hidup produk mengerti dan memahami konsep siklus hidup produk atau product life cycle ini merupakan suatu hal yang penting bagi setiap produsen untuk memproduksi dan memasarkan produknya. Pada dasarnya, siklus hidup produk adalah tahap-tahap proses perjalanan hidup suatu produk mulai dari diperkenalkan kepada pasar atau market sehingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Dalam siklus hidup produk ini terdiri dari 4 tahap, yaitu 1. Tahap perkenalan, 2. Tahap perkembangan, 3. Tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Tahap perkenalan ini adalah tahap pertama dalam siklus hidup produk, di mana produsen memperkenalkan produk barunya kepada pasar atau masyarakat umum. Tahap perkembangan itu tahap di mana produk yang diperkenalkan tersebut sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Dan yang terakhir, tahap penurunan. Penjualan dan keuntungan akan semakin menurun jika tidak melakukan strategi yang tepat. Produk yang ditawarkan mungkin akan hilang dari pasar atau market. Yang terakhir adalah tahap kedewasaan. Selanjutnya, klasifikasi produk. Klasifikasi produk ini pembagian produk berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi produk dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang. Produk dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok, yaitu barang dan jasa. Barang adalah produk yang berwujud fisik sehingga bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang ataupun disentuh, bisa dirasa, dipindahkan, disimpan, dan perilaku fisik lainnya. Barang dapat dibagi 2 macam, yaitu barang tidak tahan lama dan tahan lama. Barang tidak tahan lama sendiri ini adalah barang berwujud yang pada umumnya akan habis dikonsumsi dalam 1 atau beberapa kali pemakaian. Sedangkan barang tahan lama adalah barang yang berwujud pada umumnya dapat bertahan lama dengan banyak pemakaian. Lalu yang kedua adalah jasa. Jasa ini adalah sebuah aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan sebagai sesuatu untuk dijual. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lini produk dan mengelola bauran produk. Yang pertama, lini produk dan bauran produk. Lini produk adalah sebuah produk yang sejenis dan yang hanya berbeda karakteristik yang relatif kecil. Kalau bauran produk yaitu semua produk perusahaan yang ditawarkan untuk dijual. Yang selanjutnya, mengelola bauran produk. Mengelola bauran produk yaitu dengan cara mengembangkan, menyesuaikan, dan mempertahankan bauran produk secara efektif. Dan selanjutnya yaitu mengelola produk saat ini. Bauran produk
dapat diubah dengan cara menurunkan produk yang sudah ada. Dan selanjutnya modifikasi produk. Modifikasi produk yaitu mengubah karakteristik satu atau lebih sebuah produk. Selanjutnya yaitu perluasan lini. Perluasan lini adalah pengembangan produk satu atau lebih dalam lini produk yang sudah ada. Selanjutnya menghilangkan produk. Menghilangkan produk maksudnya di sini yaitu menghilangkan suatu produk yang lemah untuk menciptakan produk baru atau mengembangkan produk yang lebih baik. Yang selanjutnya mengembangkan produk. Mengembangkan produk maksudnya di sini mengembangkan atau menciptakan produk yang baru guna untuk hasil perusahaan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ma'alimatul Abadiah, NIM 2016-210-339. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu merek, kemasan, dan pelabelan. Yang pertama ada merek. Apa yang dimaksud dengan merek? Merek adalah nama, istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi produk penjual yang membedakannya dari produk penjual lainnya. Nama merek atau brand name adalah bagian dari merek yang diucapkan yang meliputi huruf, kata, angka, atau simbol yang diucapkan seperti ampersand, Procter & Gamble. Di sini ada jenis-jenis merek. Yang pertama yaitu merek pabrik atau produsen, yaitu sebagai nama yang menyiratkan bahwa merek dimiliki oleh produsen. Yang kedua ada merek toko atau pribadi, yaitu merek yang dimiliki oleh grosir atau pengecer individual. Yang ketiga yaitu produk generik atau merek generik, yaitu produk tanpa merek sama sekali, kemasan polos hanya membawa nama produk, misalnya seperti saus sambal, saus apel, selai kacang, keripik kentang, dan lain-lain. Selanjutnya ada manfaat merek. Salah satu manfaat utama dari merek adalah loyalitas merek. Sejauh mana pelanggan mendapat manfaat terhadap pembelian merek tertentu, semakin kuat loyalitas merek, semakin besar kemungkinan bahwa pembeli secara konsisten akan memiliki merek. Selanjutnya ada strategi merek. Yang pertama, merek individual, yaitu strategi di mana perusahaan menggunakan merek yang berbeda untuk setiap produknya. Yang kedua ada merek keluarga, yaitu strategi di mana perusahaan menggunakan merek yang sama untuk semua atau sebagian besar produknya. Selanjutnya ada perluasan merek, yaitu terjadi ketika sebuah organisasi menggunakan salah satu merek yang ada untuk merek produk baru dalam kategori produk yang berbeda. Selanjutnya yang kedua adalah kemasan. Kemasan ini terdiri atas semua kegiatan yang terlibat dalam mengembangkan dan menyediakan wadah dengan grafis untuk sebuah produk. Di sini fungsi kemasan yang pertama yaitu untuk melindungi produk dan mempertahankan bentuk fungsional. Yang kedua untuk menawarkan kenyamanan bagi konsumen. Selanjutnya ada label. Label di sini merupakan penyajian informasi pada produk atau kemasan. Label adalah bagian yang berisi informasi. Informasi ini dapat mencakup nama merek dan merek dagang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sofia Manani dengan NIM 2016-210-346. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga produk dan tujuan penetapan harga. Produk adalah seperangkat atribut dan manfaat yang dirancang dengan saksama untuk memenuhi pasar sambil mendapatkan keuntungan bagi penjualnya.
Harga produk adalah jumlah yang akan diterima penjual dalam pertukaran untuk produk pada waktu tertentu. Yang kedua, penawaran dan permintaan mempengaruhi harga. Penawaran yaitu jumlah produk yang akan dijual produsen pada masing-masing harga yang bervariasi, sedangkan permintaan adalah jumlah produk yang akan dibeli oleh pembeli pada masing-masing harga yang bervariasi. Yang ketiga, persaingan harga dan non-harga. Sebelum harga produk ditentukan, organisasi harus menentukan dasar di mana akan bersaing baik pada harga saja atau beberapa kombinasi faktor. Pesaing harga terjadi ketika penjual menekankan produk harga rendah dan menetapkan harga yang sama atau mengalahkan harga pesaing. Persaingan non-harga adalah kompetisi berdasarkan faktor-faktor lain selain harga. Persaingan non-harga digunakan secara efektif ketika seorang penjual dapat membuat produk menonjol dari persaingan dengan kualitas produk yang khusus, layanan pelanggan, promosi, kemasan, atau fitur lainnya. Yang kedua yaitu tujuan penetapan harga. Sebelum menetapkan harga untuk produk, perusahaan manajemen harus memutuskan apa yang diharapkan untuk dicapai melalui penetapan harga. Tentu saja satu tujuan penetapan harga adalah untuk menghasilkan keuntungan, tetapi ini tidak menjadi tujuan utama perusahaan. Adapun faktor-faktor berikut. Yang pertama, kelangsungan hidup. Sebuah perusahaan menetapkan harga produknya untuk bertahan hidup, baik sebagai organisasi atau sebagai pemain dalam pasar tertentu. Yang kedua, maksimalisasi keuntungan. Yang ketiga, sasaran pengembalian atas investasi. Pengembalian atas investasi adalah jumlah yang diperoleh sebagai hasil dari investasi tersebut. Yang keempat, tujuan pangsa pasar. Dan yang kelima, harga status QUO. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alvin Kurnia dengan NIM 2016-21038. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penetapan harga. Setelah perusahaan mengembangkan tujuan penetapan harga, perusahaan harus memilih metode penetapan harga untuk mencapai tujuan tersebut. Dua faktor penting penetapan harga yaitu pengakuan pasar dan kesetaraan bahwa biaya dan penjualan yang diharapkan dapat digunakan menetapkan jam harga dasar. Metode penetapan harga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya, penetapan harga berbasis permintaan, dan kemudian yang ketiga, penetapan harga basis persaingan. Yang pertama, penetapan harga berbasis biaya, yaitu menggunakan metode sederhana penetapan harga. Penetapan harga berbasis biaya yang pertama adalah penjual menentukan total biaya produksi satu unit produk, kemudian penjual menambahkan jumlah untuk menutupi biaya tambahan dan keuntungan. Kemudian jumlah yang ditambahkan disebut markup. Total biaya ditambah markup adalah harga jual produk. Kemudian penetapan harga berbasis permintaan, yaitu metode ini menghasilkan biaya yang tinggi ketika permintaan produk kuat dan harga yang rendah. Kemudian ketika permintaan lemah, sebuah perusahaan dapat mendukung metode penetapan harga basis permintaan yang disebut definisi harga jika ingin menggunakan lebih dari satu harga dalam pemasaran produk tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penetapan harga berbasis persaingan. Dalam menggunakan harga dalam penetapan harga berbasis persaingan, sebuah organisasi mempertimbangkan biaya dan pendapat sekunder untuk harga bersaing. Pentingnya metode ini meningkatkan jika produk yang bersaing sangat mirip dan organisasi melayani pasar di mana harga merupakan variabel penting dari strategi pemasaran. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Octavia, NIM 2016-210-349. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga itu sendiri adalah tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan penetapan harga pada umumnya. Strategi penetapan harga membantu pemasar untuk memecahkan masalah praktis dalam menetapkan harga. Berikut ini adalah jenis-jenis dari strategi penetapan harga. Yang pertama ada penetapan harga produk baru. Dua jenis utama dari strategi penetapan harga produk baru adalah skimming harga dan penetapan harga penetrasi. Yang pertama adalah skimming harga.
Skimming harga itu sendiri adalah strategi pembebanan harga tertinggi untuk produk selama tahap pengenalan siklus hidupnya. Yang kedua ada penetapan harga penetrasi. Penetapan harga penetrasi itu sendiri adalah strategi penetapan harga yang rendah untuk produk baru. Selanjutnya ada penetapan harga diferensial. Penetapan harga diferensial dapat terjadi dalam beberapa cara, meliputi penetapan harga yang dinegosiasikan, penetapan harga pasar sekunder, pemberian potongan harga produk, dan pemberian potongan harga acak. Yang pertama ada penetapan harga yang dinegosiasikan. Itu adalah harga akhir terbentuk melalui tawar-menawar. Yang kedua ada penetapan harga pasar sekunder. Itu sendiri adalah menetapkan suatu harga untuk pasar sasaran utama dan harga berbeda untuk pasaran lain. Selanjutnya ada pemberian potongan harga periodik. Pemberian potongan harga periodik itu sendiri adalah pengurangan harga sementara yang terencana atau secara sistematis. Yang keempat ada pemberian potongan harga acak. Itu adalah pengurangan harga sementara secara non sistematik. Yang selanjutnya ada penetapan harga psikologis. Yang pertama terdiri dari penetapan harga angka ganjil. Itu sendiri adalah strategi penetapan harga menggunakan angka ganjil yang sedikit dan di bawah jumlah uang bulat. Yang kedua adalah penetapan harga untuk lebih dari 1 unit. Itu sendiri adalah strategi penetapan harga tinggal untuk 2 atau lebih unit. Dan yang ketiga ada penetapan harga referensi. Keempat ada penetapan harga bundel. Dan yang kelima adalah harga rendah setiap hari. Harga rendah setiap hari itu sendiri adalah menetapkan harga rendah untuk produk-produk yang secara konsisten. Dan yang keenam ada penetapan harga biasa. Penetapan harga biasa itu sendiri adalah penetapan harga berdasarkan tradisi. Dan yang selanjutnya ada penetapan harga lini produk. Ketika pemasar menggunakan penetapan harga lini produk, mereka memiliki beberapa strategis untuk dipilih, yang meliputi yang pertama penetapan harga kaptif, yang kedua penetapan harga premium, dan yang ketiga penggarisan harga. Dan yang selanjutnya terdapat penetapan harga promosi. Contoh penetapan harga promosi ini meliputi yang pertama meliputi pemimpin harga, yang kedua meliputi penetapan harga pada acara khusus, dan yang ketiga meliputi penetapan harga pada acara khusus, dan yang keempat meliputi pemberian potongan harga dengan perbandingan. Yang selanjutnya mengenai penetapan harga produk bisnis. Terdapat 3 jenis penetapan harga yang terkait dengan produk bisnis itu sendiri. Yang pertama ada penetapan harga secara geografis, dan yang kedua penetapan harga transfer. Itu sendiri adalah harga yang dikenakan dalam penjualan antara unit dalam organisasi. Dan yang terakhir ada pemberian potongan harga. Pemberian potongan harga itu sendiri adalah pengurangan dari harga sebelumnya yang telah ditetapkan oleh penjual atau pelaku bisnis. Demikian presentasi dari saya.